Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afra Fitri Cahyani dengan NIM 121221124. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Nur Afifah Salsadila dengan NIM 121192090. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai proposal program kreativitas mahasiswa yang kami beri judul Mochi Bites sebagai usaha modifikasi pengembangan oleh-oleh makanan khas Sukabumi. Belakangan ini usaha semakin diminati oleh berbagai kalangan. Salah satu ide bisnis kreatif yang menguntungkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan merupakan peluang yang sangat menjanjikan karena makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi setiap harinya. Saat ini ide persaingan bisnis dalam makanan pun semakin ketat. Oleh karena itu diperlukannya ide kreatif agar produk-produk yang kami hasilkan tidak kalah di pasaran. Nah, dalam tugas ini kami akan memodifikasi makanan dari khas Sukabumi, yaitu mochi. Gambaran umum rencana usaha kami yaitu produk usaha kami beri nama Mochi Bites. Ini dibuat dengan tujuan ingin lebih mengembangkan makanan khas dari salah satu daerah di Indonesia yaitu Sukabumi. Mochi Bites ini pada umumnya sama dengan mochi-mochi lainnya yang dijual di pasaran. Namun mochi ini kami modifikasi dengan hadir dengan berbagai varian rasa yang lebih banyak dan topping yang lebih variatif juga. Ide ini muncul dari banyaknya makanan-makanan yang menarik yang beredar saat ini di masyarakat. Kemudian kami inovasi menghadirkan makanan yang lebih unik dan hadir dengan rasa yang lebih variatif. Ditambah dengan ide kreatif ini dapat membantu meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat. Produk Mochi Bites ini menggunakan bahan-bahan mochi pada umumnya seperti tepung ketan, gula pasir, susu cair, minyak goreng, bubuk kokoa, maizena, dan ditambah dengan Oreo sebagai topping nantinya. Kemasan yang kami gunakan untuk produk usaha kami Mochi Bites yaitu kami menggunakan styrofoam dengan ukuran persegi, kemudian dihias dengan diberi kartu ucapan terima kasih agar Mochi Bites ini terlihat lebih menarik. Kemudian di dalamnya kami beri alas untuk toppingnya dan untuk toppingnya kami masukkan ke dalam plastik dan diberi penutup agar Mochi Bites ini terlihat lebih bersih dan higienis. Selanjutnya, peluang pasar. Produk Mochi Bites ini memiliki peluang usaha yang menjanjikan karena makanan ini masih jarang di pasaran. Berikut analisis SWOT kami yang kami gunakan untuk produk usaha kami. Strength-nya dari usaha kami itu yaitu kami memiliki banyak varian rasa, memiliki kemasan yang lebih menarik, dan hadir dengan rasa yang enak dan unik. Yang kedua, weakness dari produk usaha kami yaitu walaupun mochi ini sudah terkenal di masyarakat, tapi mochi kami hadir dengan inovasi yang lebih baru sehingga produk mochi ini masih sangat jarang di pasaran. Opportunity dari usaha kami yaitu walaupun produk ini masih sangat jarang di pasaran dan masih sangat jarang dikenal oleh masyarakat, peluang yang dapat kita ambil yaitu dengan memasarkan di Instagram maupun di TikTok dengan tampilan yang lebih menarik, dan hal tersebut dapat memikat banyak pelanggan. Threats atau ancaman dari usaha kami yaitu resiko tindakan meniru sehingga nantinya akan lebih banyak pesaing-pesaing yang bermunculan sehingga untuk memasarkan produk kaminya nantinya akan sulit. Jadi kami nantinya akan lebih butuh inovasi yang lebih lagi untuk meningkatkan produk usaha kami ini. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha kami yaitu berdasarkan break-even point atau titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga pokok produk ini sebesar 15.000 per box. Harga jualnya tuh sebesar 20.000 dan kuantitas produknya sebesar 6.000 box per tahun. Aset tetap kami yaitu kompor seharga 600.000 dan umur ekonomisnya 3 tahun, depresiasi 1 tahunnya itu sebesar 37.500. Beban aset tetapnya jadi 37.500. Di sini kami mencari kuantiti dari break even point dengan rumus beban aset tetap dibagi harga jual dikurangi harga pokok.
yaitu beban aset tetapnya seharga 37.500 dibagi harga jualnya 20.000 dan dikurangi 15.000. Jadi totalnya 7,5 atau menjadi 8 unit. Price break even point-nya itu kami menggunakan rumus beban aset tetap ditambah harga pokok dikurangi output, yaitu 37.500 ditambah 15.000 dibagi 6.000 hasilnya 8,75. Keberlanjutan usaha kami itu produk Mochi Bites ini adalah makanan enak dan tentunya juga memiliki profit atau keuntungan yang menjanjikan. Selain itu, Mochi Bites mempunyai keunggulan dari sisi kemasan yang tampil dengan tampilan menarik. Produk Mochi Bites juga memiliki daya tarik karena mochi yang hadir dengan inovasi baru yang memiliki daya tarik tersendiri karena rasa dan tampilan yang unik. Hal tersebut merupakan beberapa keunggulan yang menjamin keberlanjutan usaha produk Mochi Bites kami. Bantuan pemerintah juga diharapkan dalam proses pengembangan usaha produk Mochi Bites agar dapat mengembangkan usaha dan dapat bersaing pada level pasar yang lebih tinggi. Hal ini karena produk Mochi Bites tidak hanya diproduksi untuk mendapatkan keuntungan finansial saja, tetapi diharapkan mampu memberi peluang bagi usaha masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Afifah Salsabila. Terima kasih. Untuk berikutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu produksi. Pelaksanaan produksi usaha Mochi Bites ini terdiri dari beberapa proses, yaitu persiapan alat dan bahan. Yang kedua, proses pembuatan Mochi Bites, penetapan harga dan promosi serta tata target pasar. Yang kedua yaitu bahan saus keju. Yang pertama 600 gram keju oles, 1 sendok gula pasir, 150 ml susu cair, 1 sendok tepung maizena, dan juga kita menyiapkan Oreo crumb untuk topping yang digunakan. Yang berikutnya yaitu cara pembuatan Mochi Bites. Langkah pertama yaitu campurkan tepung ketan, gula, dan garam, lalu aduk secara merata. Tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tidak ada yang bergelindir. Tuang minyak goreng, aduk rata, dan pindahkan sambil disaring ke mangkok yang tahan panas. Langkah kedua yaitu kukus adonan selama kurang lebih 25 menit. Tuang ke meja yang sudah ditaburi tepung ketan. Tuang dan balur adonan dengan tepung ketan agar tidak lengket, dan potong-potong sesuai dengan selera. Untuk langkah yang ketiga yaitu bulat-bulatkan adonan mochi, balur dengan bubuk cocoa, lakukan hingga adonan habis. Langkah yang keempat yaitu tata mochi di piring saji dan sisihkan, lalu kita membuat Oreo crumbs, yaitu tumbuk Oreo atau di blender, boleh agak kasar atau halus sesuai dengan selera kita masing-masing, dan tuang di mangkok saji. Untuk langkah yang kelima yaitu untuk saus kejunya, tuang semua bahan ke dalam panci, aduk rata sambil dipanaskan di atas kompor. Masak hingga mendidih dan hingga saus mengental, dan pisahkan di mangkok saji. Langkah yang keenam yaitu penyajian. Sajikan mochi bersama saus keju dan Oreo crumb. Ya, cara menikmati Mochi Bites itu yaitu tusuk mochi dengan garpu, celupkan ke dalam saus keju, lalu cocolkan ke Oreo crumb, dan Mochi Bites siap dinikmati. Yang kedua yaitu ada penetapan harga. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, bahwa harga Mochi Bites yang ada di daerah kami berkisar antara 25.000 sampai 30.000 per keranjang. Sedangkan harga Mochi Bites yang kami tawarkan yaitu lebih murah dibanding di harga pasar, yaitu 20.000 per keranjangnya, sehingga harga yang kami tawarkan masih sangat bersaing dengan harga di pasaran. Yang ketiga yaitu ada promosi dan target pasar. Dalam menjalankan bisnis usaha ini, kami melakukan dua strategi, yaitu edukasi
market dan direct selling. Edukasi market ini dilakukan karena sebagian besar penyedia kudapan saat ini banyak yang menyediakan kudapan yang tidak sehat, bahkan berbahaya bagi para konsumen itu sendiri. Proses edukasi ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada konsumen tentang betapa bahayanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Strategi yang diterapkan dalam marketing secara digital. Sedangkan direct selling adalah suatu proses di mana para pemasar yang akan datang langsung ke rumah target untuk menawarkan barang-barang secara langsung. Target pasar yang ingin diraih oleh Mochi Bites ini yaitu mulai dari anak-anak, remaja, pelajar, dewasa, pekerja hingga orang tua. Karena pelajar yang akan sering mengonsumsi Mochi Bites yang merupakan makanan ringan yang dapat dijadikan sebagai cemilan. Selain itu juga mereka lebih tertarik untuk mencoba karena Mochi Bites ini sedang sangat viral. Berikut ini juga saya akan menjelaskan mengenai jangkauan strategi pasar digital, yaitu pertama melalui Instagram. Untuk melakukan pemasaran secara digital, salah satu yang berperan penting adalah sosial media. Instagram adalah sosial media yang utama yang akan digunakan oleh Mochi Bites. Untuk yang terakhir yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, saya ingin menampilkan tabel anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membuat usaha Mochi Bites ini, sebagai yang ditampilkan di presentasi kami. Untuk yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan kami selama membuat usaha Mochi Bites ini, yaitu sebagai berikut ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya tampilkan dan juga saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.